beberapa ada yang mengatakan bahwa keaktifan kita untuk melayani ini adalah sebuah bentuk pelarian. Seperti dicas gitu. Nah, ini sebenarnya persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam Injil, Yesus mengatakan, Oke, kembali lagi bersama kita di podcast kesayangan kita, Nabo Kuy Reborn. Nabo. Yes! Nah, halo Romo, apa kabar? Halo, baik-baik. Kita terakhir ketemu kayak 4 bulan yang lalu, Mo. Nggak kerasa ya, Mo? Iya. Kita kemarin itu kalau masih saya ingat itu kita membahas tentang Yesus ternyata juga bucin. Oh iya, kayak gitu. iya temanya itu. Teman-teman sekalian yang ada di rumah gimana nih? Apa kabar? Pastinya kabar baik kan? Setelah melalui masa-masa prapaskah, paskah, nah sekarang gimana? Apakah kalian sudah lebih baik, lebih bahagia, sudah mendapatkan pasangan atau seperti apa? Nah, teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya saya ketemu sama Romo Puji, itu pasti ini Romo Puji itu layaknya buku. Karena kalau misalnya saya ketemu Romo Puji itu pasti akan banyak pertanyaan yang timbul gitu, Mo. Nah, karena apa ya? Kalau misalnya ngobrol sama Romo Puji itu pengetahuan saya juga nambah kayak gitu. Meskipun kadang-kadang saya juga bingung kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau sharing sama Romo Puji boleh banget. Nanti silahkan menghubungi Romo Puji, WA-nya di bawah sini. Kalau nggak gitu bisa langsung datang ke pastoran. Boleh kan Mo sharing? Oh, boleh saja. Boleh banget. Nah, hari ini Mo saya mau bertanya sesuatu ini kepada Romo. Ini saya melihat, ya bukan melihat sih, mendengar juga dan mungkin beberapa kali ada teman-teman yang sharing juga, yaitu tentang pelarian, Mo. Oh, pelarian? Apa maksudnya? Iya, pelarian bukan lari-lari ya, Mo. Oh, iya. Maksudnya? Menurut Romo sendiri, sebenarnya arti kata pelarian itu seperti apa, Mo? Pelarian itu berarti kita menghindari dari sesuatu dengan mencari alternatif penggantinya gitu. Misal, contoh ketika kita jenuh di rumah atau di tempat kerja, lalu kita mencari pelarian, misalnya dengan jalan-jalan, rekreasi, atau dengan melakukan aktivitas yang lain yang lebih menyenangkan sehingga rasa jenuhnya itu hilang gitu. Jadi lari dari satu hal ke hal yang lain untuk menghindari itu. Jadi bentuk alternatif pemindahan fokus ya, mungkin Ya, peralihan fokus. gitu, Nah, ya. kayak gitu. Nah, tapi kalau begitu berarti kan bisa dibilang pelarian itu nggak semuanya ke arah yang negatif ya, Mo? Bisa dibilang begitu. Jadi tidak selalu pelarian itu hal-hal yang jelek gitu ya. Bisa jadi pelarian itu suatu usaha untuk membuat suasana yang berbeda gitu ya. Jadi variasi atau sesuatu yang membuat refresh lagi gitu. Jadi bisa dalam arti positif. Tapi kenapa ya, Mo? Kok kayaknya konteks pelarian itu selalu negatif? Menurut Romo, kenapa kata pelarian itu selalu identik dengan suatu hal-hal yang negatif? Mungkin ya karena kondisi atau cara pandang kebanyakan orang gitu ya. Yang menganggap bahwa pelarian itu sesuatu yang kurang baik ya. Atau kecenderungan orang memanfaatkan hal yang seharusnya dihadapi, kemudian lari ke hal yang lain, menghindar dari tanggung jawab misalnya. Sehingga itu kemudian kesan dari istilah pelarian itu sesuatu yang negatif. Dan karena sering diulang banyak orang yang menggunakan, sehingga kalau kita mendengar kata pelarian, langsung konotasinya langsung, oh ini sesuatu yang jelek negatif, gitu. gitu. Nah, Mo ini saya itu sering ngobrol sama teman-teman kayak gitu. Nah, beberapa dari teman-teman itu banyak orang yang melihat ini. Saya mendengar juga dari umat ke banyak sih, Mo, yang ngomong itu nggak cuma 1-2. Mereka itu melihat teman-teman OMK yang aktif mengikuti kegiatan, maksudnya kayak pelayanan, kayak adik-adik ikut mengajar biak, ikut mengajar rekat, lalu ada kegiatan-kegiatan yang kita buat. Beberapa ada yang mengatakan bahwa keaktifan kita untuk melayani ini adalah sebuah bentuk pelarian. Oh. Kayak gitu, Mo. Nah, memang suatu ketika saya mendengar seperti itu, sebenarnya saya juga agak kecewa ya, Mo. Karena seperti ini, Mo. Kalau saya lihat itu ketika
kita kan tadi Romo bilangnya alternatif pengalian. Nah, gitu. Nah, ketika kita mengalihkan energi-energi yang kita punya ke hal-hal yang positif, ya memang di awal bisa kita sebut dengan sebuah pelarian. Tapi kan ini arahnya ke yang positif gitu. Nah, kenapa orang-orang ini kayak melihatnya seperti itu, Mo? Jadi kan kayaknya kita aktif di gereja karena mungkin di sekolah lingkungannya kurang nyaman, lingkungan rumah tidak membangun lingkup yang nyaman, kayak gitu. Akhirnya kita larinya ke sini karena apa? Ada teman-teman yang seiman, mungkin obrolannya juga apa ya, nyambung. Ketemu sama Romo yang muda-muda kayak gini, kalau misalnya kita ajak sharing, pastinya sharing tentang cinta ya, Mo. Kalau misalnya sama Romo-Romo muda ini pasti gimana ya kira-kira biar dapat pasangan, kan pasti kayak gitu, Mo. Nah, tapi kenapa dijadikan ini tuh suatu hal yang kayaknya kok negatif gitu ketika teman-teman larinya ke kegiatan-kegiatan di gereja? Menurut Romo ini bagaimana, Mo? Ya, mestinya tidak boleh langsung dicap sesuatu yang seperti itu ya. Stereotip, oh kalau kegiatannya aktif di gereja, berarti dia itu pelarian. Nggak selalu begitu, nggak bisa dipukul rata semuanya. Pokoknya semua yang aktif di gereja itu berarti pelarian gitu. Karena menghindar dari tanggung jawab, atau menghindar dari suasana yang kurang nyaman di rumah atau di sekolah, atau menghindar dari tugas, nggak bisa dikatakan begitu. Jadi tidak fair juga ya kalau ada orang tua yang langsung menuduh begitu saja, oh kamu pelarian, itu nggak fair. Ya. Tapi kita juga nggak menutup mata bahwa memang sebenarnya di antara teman-teman juga ada sih, ya kan? Ada, Mo, ada. Ya, ada yang memang, aduh kok nggak enak di sini ya, lari ke sana aja dah daripada bete, gitu kan? Bisa. Jadi sebenarnya ya harus dilihat masing-masing orang dan harus dilihat kasus-kasusnya, kondisinya gitu. Nggak bisa dipukul rata semua sama. Jadi perlu kebijakan dan perlu juga penyadaran dari teman-teman OMK juga gitu. Ya, gitu. Kalau menurut saya ini ya, Mo, kan mungkin juga saya rasakan, Mo. Jadi ketika dulu saya SMA itu saya baru aktif ikut OMK itu SMA, Mo. Jadi saya nggak dari kecil, tapi saya ikutnya masih 2000 berapa ya? Sekitar 2016 ya gitu. Saya mulai aktif hidup penggereja karena mungkin di rumah saya nggak ada kegiatan gitu ya, Mo. Nggak ada kegiatan, terus diajak sama teman-teman, meskipun teman-temannya baru, tapi ada beberapa teman-teman lama juga. Akhirnya, oke lah, saya coba. Nah, setelah jadi dulu dicoba, tuh ada tanda kutip sedikit pelarian gitu ya, ya? karena kan di rumah nggak ada kegiatan, terus kayak nggak ada temen juga. Akhirnya, ya udahlah, coba ikut OMK. Kira-kira gimana? Terus saya dulu sekolah sama guru agamanya juga suruh ikut, Mo. Ya. Jadi guru agama di sini juga sebagai salah satu apa ya? Pendorong juga untuk aktif di OMK kayak gitu. Nah, ternyata OMK Santa Maria ini punya lingkup yang sehat menurut saya. Jadi ketika saya bergabung, saya merasakan kenyamanan di sini. Jadi rasa kekeluargaannya itu dapat banget. Saya nyaman di sini, terus rasanya itu kayak bisa banget untuk ngobrol dan sharing apapun. Dan dulu di sini itu waktu saya pertama kali bergabung itu ini, Mo, sama ada Romo Roni, Frater Due, Romo Thomas, kayak gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nah, teman-teman pun juga banyak yang aktif. Mungkin sekarang teman-teman dulu sekarang sudah pergi bekerja ya, Mo. Jadi kayak gitu. Nah, di sana saya merasa wah, saya di OMK diterima dan saya merasa nyaman di sini. Akhirnya keterusan sampai sekarang kayak gitu. Jadi Mo. awalnya pelarian, terus sekarang bagaimana? Sekarang kalau menurut saya suka dan kayak ketagihan gitu, Mo. Jadinya kayak ketagihan untuk ikut dan aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan menggereja, dan rasanya itu bukan beban, Mo. Bukan suatu beban. Kalau dulu mungkin ikut itu kayak ya udahlah biar nilai agamaku bagus, biar dapet temen, biar sibuk. Tapi kalau sekarang itu udah enggak, Mo. Jadi kalau misalnya ketika misalnya di gereja ada apa, nah coba saya lihat jadwal kuliah dulu, oh bisa nih, saya mau pulang karena saya rindu untuk berkegiatan, saya mau juga kayak gitu. Nah, mungkin ini juga dirasakan sama teman-temanmu kayak gitu. Mereka mungkin merasakan kayak awalnya itu kayak ya wes lah daripada aku di rumah tukaran aja mbak adikku, mungkin kayak gitu kan, berantem sama saudara itu kan suatu hal yang wajar kan, mana kayak gitu. Akhirnya mereka berkegiatan seperti itu. Nah, menurut Romo kan itu awalnya pelarian ya, Mo?
Ya bisa dikatakan begitu, Nah, kan karena bisa kan kamu menghindar dari sesuatu Nah, ya kayak toh? gitu. Nah, lama-lama ketagihan. Nah, Heeh. ketagihan dan menjadi suatu kebutuhan dan keinginan. Artinya sekarang ini kamu sudah mendapatkan sesuatu ya dari kegiatanmu, kehadiranmu di OMK, di Iya. gereja, kamu mendapatkan apa itu yang kamu dapatkan? Saya dulu pemalu, Mo. Beneran, Mo, Oke. kalau ini, Mo. Saya itu pemalu dan pendiam, Mo. Percaya nggak, Mo? Enggak terlalu karena kamu sekarang kan cuap-cuap dan segala. Itu yang saya dapatkan ketika saya bergabung dengan OMK. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan baik di depan audiens Ya. ataupun presentasi. Kalau misalnya di sekolah itu sangat membantu ketika kita mau presentasi materi atau tugas kayak gitu, Mbak. Nah, itu sangat membantu karena ketika saya bergabung dengan OMK, saya mendapatkan ilmu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Selain itu, saya juga mendapatkan relasi. Ya. Baik yang itu masih sangat adik-adik biak, adik-adik rekat, teman-teman OMK, lalu ada pekerja, kayak gitu, Ya. mama, papa, dan orang-orang yang lebih senior, dan Ya. tentunya lebih berpengalaman. Nah, menurut saya, itu sangat berguna Mo, untuk kehidupan saya, kayak gitu. Nah, itu yang saya dapatkan di OMK, makanya ikut OMK itu nagih Mo, menurut Gitu saya. ya? Sekarang Wah, itu seperti itu. Luar biasa kalau begitu. Iya kan? Oke. Ya, sangat baik. Jadi memang awalnya sesuatu yang pelarian, tetapi dalam hal ini kamu berproses, ya kan? Kamu tidak berhenti di pokoknya saya cari sesuatu yang menyenangkan, menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kan? Sesuatu yang nggak enak, gitu kan? Cari sesuatu yang enak, kan gitu. Tapi kemudian kayaknya kamu berproses, akhirnya kamu mendapatkan sesuatu dan akhirnya justru ini kamu sadari sesuatu yang bagian dari hidupmu sehingga kalau kamu nggak terlibat di situ ada perasaan rindu, Iya, ya kan? Kamu iya. ingin datang, ingin ketemu teman-teman, dan ya, itu yang ya itu bagus, itu proses yang bagus. Ya. Lalu ini Mo, mungkin teman-teman yang di rumah yang sedang nonton ini juga merasakan kayak ya kok aku sama ya kayak Melisa gitu. Dulu berangkatnya dari pelarian, mungkin di rumah nggak nyaman sama entah orang rumah ataupun lingkungan, akhirnya pergi ke gereja. Nah, bagaimana cara kita menyadari bahwa sekarang yang kita lakukan ini sudah bukan lagi bentuk pelarian, kayak gitu? Iya, yang pertama harus dilakukan itu adalah memurnikan motivasi, ya. Kalau yang awalnya pelarian menghindar dari sesuatu, sekarang harus dimurnikan lagi bahwa kegiatan di gereja, OMK, pelayanan itu bukan karena alasan yang lain, tetapi ini justru menjadi undangan yang pertama gitu. Jadi langkahnya itu ialah memurnikan seperti yang kamu lakukan. Pelan-pelan sebenarnya tanpa kamu sadari kamu memurnikan motivasimu gitu ya. Kamu memurnikan dengan berproses bersama-sama dengan teman-teman, dengan anak-anak, adik-adik, yang rekat, biak, dan orang tua di dalam belajar, berinteraksi dengan mereka. Lama-lama kamu menemukan, oh ini tugasku, ini panggilanku. Ternyata ini juga keluargaku, ini yang penting ya. Yeah. Karena kenapa saya katakan penting? Kalau kita itu tidak memurnikan motivasi kita nggak dapat apa-apa. Yeah. Nggak dapat apa-apa. Yeah, betul. Saya cuma merasa lega gitu aja. Merasa kan tadi menghindari sesuatu dari yang kita tidak suka itu kan. Sudah hanya semacam rilis, merasa fresh gitu aja ya kan. Mungkin bahasa sekarang healing atau apa. Yeah, healing. Nah, tapi nggak mendapat apa-apa. Ketika ada sesuatu yang di luar keinginannya dia di tempat yang baru ini, tempat pelariannya, nanti dia akan mengalami hal yang sama seperti yang dia hindari gitu. Misalnya, oh saya tidak nyaman di rumah karena orang tua ini, ya maaf dah, katakanlah cerewet misalnya gitu ya. Cerewet, wah begini. Saya lari ke gereja, oh dapat teman, senang. Tapi kemudian ketika di gereja terbentur dengan ada konflik dengan teman, dia akan lari lagi ke tempat lain lagi karena dia tidak nyaman lagi di sini gitu. Artinya dia tidak mendapat apa-apa gitu. Maka yang paling penting kita tuh menyadari mungkin awal titik mulanya bukan sesuatu hal yang terlalu ideal lah ya, bagus, murni yang bagus, nggak apa-apa, jalani saja, tapi dalam proses kita harus berusaha memurnikan lagi, bertanya kepada diri sendiri, yang aku cari apa gitu ya. Ini hal yang sama juga yang saya alami dalam panggilan, di dalam
eh, mencari panggilan saya juga mengalami hal yang sama, berproses. Makanya di seminari itu kan pelajarannya masa pembinaannya Cukup panjang ya, sekali panjang ya, banget kesempatan untuk mengolah diri, memurnikan begitu. Itu jadi yang nomor satu ialah memurnikan motivasi. Karena kalau tidak memurnikan, kita nggak mendapat apa-apa. Ya. Lalu ke pertanyaanmu, bagaimana caranya kita menyadari ya kan? Itu kembali ke masing-masing nih. Jadi yang bisa menyadari ya dia sendiri gitu. Nah, ada beberapa indikator yang bisa membantu kita untuk menilai saya ini masih pelarian atau sudah murni atau sesuatu yang sudah ideal atau mengarah ke situ gitu ya. Nah, indikatornya begini. Satu, apakah saya mengharapkan sesuatu yang lain dari pelayanan ini? Ya, kalau pelarian kan saya ingin mendapatkan hiburan, rasa senang, happy gitu. Yang kedua, apakah saya bertumbuh dari pelayanan atau kegiatan saya aktif di gereja ini? Karena kalau kita ini hanya pelarian, itu kita nggak akan mengalami pertumbuhan gitu. Karena kan kita hanya mencari apa yang kita cari saja gitu. Lalu yang ketiga, istilahnya seperti di charge gitu ya. Ketika saya melakukan kegiatan ini, saya terlibat aktif, saya mau masuk di dalam OMK dan seterusnya, saya seperti mendapat energi baru gitu. Ya, mungkin kamu mengalami di situ kan, rasa senang, happy gitu, walaupun kamu harus pulang pergi dari Malang, ya kan? Kamu sempat-sempatan, kosong saya datang gitu. Karena apa? Kamu mendapatkan sesuatu tambahan energi gitu ya, dan seperti dicas gitu. Nah, ini sebenarnya persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam Injil, Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu gitu. Kalau kamu mau sungguh-sungguh terjun di situ, mau melayani, artinya ya kamu murni motivasimu, bukan hanya untuk dirimu, saya hanya mau lari, mau happy, kamu akan mendapat banyak hal gitu. Kalau belajar dari pengalamanmu tadi, kamu bisa dari yang tidak pede menjadi pede, ya kan? Kamu punya banyak teman, kamu biasa berorganisasi, kamu sekarang punya keterampilan dalam berelasi dengan siapapun, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Banyak hal yang kamu dapatkan, ya kan? Selain energi tadi itu. Nah, energinya itu apa? Kamu mengalami kehadiran Tuhan, cinta Tuhan. Nah, itulah yang mengecas hidup kita gitu loh. Ya, paham ya? Iya. Nah, jadi itu caranya kita melihat kembali apakah saya ini masih pelarian atau saya sudah bukan pelarian. Nah, kembali masing-masing harus menilai dirinya sendiri. Kembali. Direnungkan kembali ya? Iya, betul. Ya, teman-teman yang terkasih, ketika Romo ngomong ini sebenarnya saya kok agak disentil-sentil gitu rasanya. Sentil gimana maksudnya? Kayak gimana ya, Mas? Setiap yang Romo katakan itu kok oh iya ya ternyata kayak gitu loh, Mas. Jadi kayak saya disadarkan, oh iya, saya di sini bertumbuh. Lalu di sini niat saya sudah bukan lagi untuk mencari kesibukan kayak gitu. Dan yang ketiga itu bener banget, mau recharge. Jadi kayak kalau misalnya sudah lelah kuliah, lelah mikir tugas dan lain sebagainya, rasanya berkegiatan sama teman-teman itu kayak melepaskan lelah. Betul. Kayak gitu. Capek iya ya, badan capek, waktu itu kita pasti, habis, betul itu pasti. Tapi ketika kita ada sesuatu ya kan. Iya, tapi kalau seneng gitu, kan pasti gitu. kayak tetap bisa gitu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu yang harus teman-teman OMK renungkan juga, Mo. Jadi ketika mengikuti kegiatan OMK, ketika aktif terlibat itu sebenarnya apa sih yang didapatkan? Betul. Karena kalau misalnya hal-hal yang kita lakukan ini tidak direnungkan, pasti akan hanya mendapatkan lelah. Lelah gitu. Secara badan dan fisik dan mental. Ya, Mo. Iya. Jadi pasti kan akan merasa kayak kok kesel banget, itu gak gelem melu lagi enggak gitu. Pasti kapok untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tapi ketika teman-teman bisa menyadari, oh sebenarnya saya itu di sini bertumbuh loh. Betul. Baik secara pengetahuan, nambah pengetahuan, nambah relasi, kayak gitu. Pasti akan kerinduan itu akan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Betul. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah,
eh, merenung itu bukan suatu hal yang kayak kalau merenung pasti galau. Kan kayak gitu mau kalau Ya. diem di pojokan nih pasti galau. Kalau nggak gitu putus cinta. Pasti kayak gitu. Padahal apa ya, memberikan waktu untuk diri sendiri itu sekarang adalah hal yang sangat penting. Jadi kalau misalnya apa ya mau dalam dunia yang modern sekarang, saya tuh merasa kalau kadang-kadang megang HP lalu kita menjelajah dunia digital itu capek menurut saya. Ya. Kalau Rama sendiri bagaimana mau kira-kira? Ya betul, memang. Karena apa ya mau kita melihat yang ditampilkan orang-orang di sosial media, sesuatu yang pasti oh mereka lagi liburan, mereka lagi seneng, kayaknya mereka itu tidak terlihat susah, kayak gitu. Itu kan membuat kita kayak akhirnya memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, kayak gitu. Jadi mengambil waktu untuk apa ya ibaratnya kayak gitu mau menyadari apa yang sudah kita lakukan, perjalanan kita itu sampai mana itu hal-hal yang penting juga ya mau kayak gitu. Tapi mungkin ini mau orang muda itu kurang gitu mau menyadari seperti itu kurang kayak gitu. Nah jadi kalau dari Romo sendiri nih mau bagaimana cara kita bisa menyadari bahwa oh saya perlu ini merenungkan yang sudah saya lewati, ini gimana mau? Iya, memang untuk kita ya, orang modern zaman sekarang ini ya ini yang menjadi kelemahan kita ya. Waktu untuk diam, untuk merenung, refleksi, waktu untuk menilai, mengevaluasi lagi kehidupan kita. Bertanya, saya ini mau cari apa sih gitu ya, apa yang masih kurang sih, apa yang saya mungkin lalai, masih kosong, belum saya lengkapi, itu sangat kurang. Kenapa? Karena kita ini sudah dijejali dengan berbagai macam hal yang membuat kita tidak punya waktu untuk istirahat ya. Yang sosial media, yang televisi, yang hiburan-hiburan, kemudian games, dan banyak hal-hal duniawi ini yang menjejali kita sehingga ramai sekali ya, ibaratnya kalau kota itu ramai sekali nggak ada istirahatnya gitu loh. Ya jiwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Ketika kita tidak punya waktu untuk diam, nanti kita lama-lama akan merasa hampa gitu ya, kosong. Saya apa sih yang saya kejar nggak tahu gitu. Nah itu, maka ini tantangan buat kita ya, untuk teman-teman, untuk kita semua lah zaman sekarang ini, meluangkan waktu diam untuk merenung, berpikir itu penting. Ya. Sebenarnya kalau dalam tradisi gereja kita terbantu sebenarnya. Di gereja kan ada, kamu tahu namanya doa Angelus, ya kan? Kan tiga kali ya dalam satu hari, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Nah ini sebenarnya bukan hanya berhenti berdoa, hafalannya doa Angelus malaikat Allah, tetapi ini juga kesempatan kita untuk break dulu, untuk berhenti dulu, pause gitu ya, pause, berhenti untuk melihat, mengevaluasi apa yang baru saja saya lakukan tadi gitu. Misalnya kalau yang pagi ya kita membangun niat, hari ini misalnya, oh hari ini saya mau belajar untuk tulus ya. Misalnya saya mau ikut kegiatan ONK, saya ingin tulus, saya nggak mau cari pamrih apa-apa misalnya itu ya. Pagi kita membangun niat, terus dijalani, nanti siang jam 12 kita break. Lalu kita lihat, tadi itu niat saya mau ikhlas. Apa saya sudah ikhlas atau belum? Gitu. Atau tadi pagi saya niatnya sabar, saya sudah sabar atau belum? Gitu. Dievaluasi. Nanti dijalankan lagi, oh ini masih kurang ini, saya jalankan. Jam 6 sore diperiksa lagi. Nanti malam sebelum tidur juga begitu. Jadi sebenarnya dalam tradisi gereja kita terbantu dengan cara itu. Tapi kembali ke masing-masing, ya kan, orang zaman sekarang bisa mengatakan, nggak ada waktu, ya kan? Iya, itu pasti. Sibuk ini, aduh. Nah, atau nggak ada tempat yang khusus. Sebenarnya ya kembali kepada kita masing-masing, gitu. Oke, berarti teman-teman muda sekalian jangan lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Karena apa? Kalau misalnya dengan meluangkan waktu, kita akan menyadari sebenarnya kita sudah
berada di titik mana gitu ya. Iya. Kita sudah berkembang atau belum, lalu kita sudah berjalan sampai mana, itu adalah akan kita dapatkan ketika kita mau merenung kita sampai mana sekarang. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih merasakan bahwa oh sebenarnya aku aktif kegiatan gereja, aktif kegiatan sekolah, kampus atau lain sebagainya adalah bentuk pelarian, coba kita renungkan kembali apakah sekarang masih pelarian atau sudah murni apa yang kita lakukan ini. Harapannya, gitu ya, harapannya ya kamu murni. Harapannya Saya mau sudah melayani karena ini adalah tugas atau panggilan Tuhan untuk saya. Sebenarnya bukan beban, tetapi ini suatu undangan. Kita diberi kesempatan untuk mengalami cinta Yesus sendiri. Nah, itu yang membuat kita refresh lagi, dicas lagi. Saya mengalami pertumbuhan, sukacita di situ. Itu yang dimaksud Tuhan dengan kerajaan Allah. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, mungkin dengan merenung tadi akhirnya bisa menyadari bahwa cinta Tuhan itu selalu kita rasakan, betul, gitu ya, Ma. betul. Jadi teman-teman muda sekalian, jangan lupa ya, ambil waktu sejenak untuk diri sendiri. Jangan cuma sama pacarnya aja ya, kan yang pasti ini kan pasti kayak kita mau healing dulu sama pacar gitu. Kita kasih waktu untuk pacar, tapi teman-teman lupa mengambil waktu untuk diri sendiri. Jadi teman-teman udah sekalian, jangan lupa mengambil waktu untuk diri sendiri, karena itu sangat penting untuk perkembangan emosi kita ataupun pengetahuan atau lain sebagainya yang sangat kita perlukan sekarang. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dari podcast kita, bisa banget langsung DM ke IG OMK Sanmar kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan yang ingin dibahas, bisa langsung DM. Nanti akan kita bawakan materi di konten selanjutnya gitu ya, Mo. Siap kan, Romo? Romo Puji ini baik, teman-teman. Jadi kalau mau curhat boleh banget ke Romo. Oke. Jadi seperti itu dulu Romo pembicaraan kita hari ini. Semoga sharing cerita, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjawab kegelisahan dari teman-teman yang ada di rumah dan mungkin membantu mereka untuk memurnikan niatnya ya, Mo. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa nonton konten-konten kita yang lainnya supaya kita semakin semangat untuk mewartakan kerajaan Allah. Oke? Sampai jumpa semuanya. Dadah!